Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai sintesis senyawa 2 fenol benzotriazol dari benzotriazol dengan fenol melalui reaksi substitusi nukleofilik. Bisa di next. Nah, dari kelompok kami mengambil referensi yaitu tentang skripsi ya, tentang sintesis senyawa fenol benzotriazol dengan fenol melalui reaksi substitusi nukleofilik. Bisa dilihat untuk hasil, maksud saya tentang referensi jurnalnya. Next. Nah, sebelum masuk ke pembahasan presentasi nih, dari kelompok 3, saya akan memperkenalkan dulu. Untuk anggota kelompok 3 itu ada Puspita Rahayu, Eugenia Kalsum, Sandra Violina, dan saya sendiri Nisa Fadila sebagai moderator. Next. Untuk tujuan akan dijelaskan oleh Junia. Kepada Eugenia dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun tujuan dari referensi skripsi ini, yaitu mensintesis 2 fenol benzotriazol dari benzotriazol dan fenol melalui reaksi substitusi nukleofilik. Selanjutnya itu ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu korosi adalah suatu proses reaksi elektrokimia yang sifatnya alamiah. Dan karena itulah korosi tidak dapat dicegah atau dihentikan, melainkan hanya bisa diperlambat. Proses korosi dapat diperlambat dengan menggunakan inhibitor korosi. Inhibitor kimia adalah zat kimia yang dapat menghambat suatu reaksi kimia. Adapun contoh yang paling umum yaitu kerusakan logam besi dengan terbentuknya karat oksida. Untuk latar belakang selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk melanjutkan dari latar belakang akan dijelaskan oleh Sandra. Baik, izin masuk, izin melanjutkan pembahasan mengenai latar belakang. 1987, Katriski mulai melakukan eksplorasi terhadap penggunaan benzotriazol yang membuktikan bahwa benzotriazol adalah senyawa sintetik pelengkap yang memiliki nilai tinggi. Katriski pada tahun 1993 telah berhasil melakukan sintesis terhadap beberapa produk turunan 3 benzotriazol, di antaranya 1 bromometil benzotriazol dan 1 iodometil benzotriazol. Seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai inhibitor korosi, dilihat dari strukturnya, benzotriazol mengandung atom nitrogen yang mampu membentuk ikatan kovalen koordinasi. Hal ini memungkinkan benzotriazol digunakan sebagai inhibitor korosi logam organik. Selain sebagai inhibitor korosi logam, benzotriazol juga mulai banyak diteliti kaitannya dengan sifat benzotriazol sebagai senyawa antibakteri. Selanjutnya pada tahun 2003, Kevin R. Wilkerson juga melakukan sintesis terhadap N-asil benzotriazol, di antaranya senyawa 1H123 benzotriazol 1-il 22-dimetil 1-propanon dengan rendemennya 98%. Bisa di next. Baik, maka karena inilah dilakukan sintesis senyawa 2 fenol benzotriazol dari benzotriazol dengan fenol. Melalui sintesis ini diharapkan reaksi benzotriazol dengan fenol dapat menghasilkan senyawa 2 fenol benzotriazol melalui reaksi substitusi nukleofilik yang diperkirakan mempunyai aktivitas inhibisi yang lebih baik, seperti halnya senyawa 1 hidroksimetil benzotriazol. Kemudian, pemurnian senyawa hasil sintesis dapat dilakukan dengan metode rekristalisasi
dan dilakukan uji kemurnian dengan KLT dan KLT scanner. Selanjutnya, identifikasi struktur senyawa hasil sintesis ini dapat dilakukan dengan spektroskopi inframerah dan 1H NMR. Bisa di next. Selanjutnya ada pembahasan, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pembahasan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Nah, yang kita tahu reaksi yang terjadi dalam sintesis senyawa ini merupakan reaksi substitusi nukleofilik ya. Nah, untuk benzotriazol ini merupakan senyawa yang mempunyai sifat sebagai donor elektron maupun penerima elektron. Nah, hal ini memungkinkan benzotriazol terionisasi menjadi kation maupun anion. Untuk benzotriazol ini tersubstitusi yaitu memiliki dua isomer ya. Ini benzotriazol tersubstitusi pada N1 dan benzotriazol tersubstitusi pada N2. Nah, pada kedua isomer ini memiliki stabilitas dan reaktivitas yang sama pastinya. Next. Untuk penggantian satu atom atau gugus pergi dengan atom atau gugus fungsi yang lain dikenal sebagai substitusi. Nah, untuk dua jenis reaksi substitusi ini adalah reaksi pada karbon sp3 atau substitusi nukleofilik dengan alkil halida dan pada karbon sp2 atau substitusi pada asil nukleofilik. Next. Nah, lanjut ya. Dalam reaksi sintesis 2-fenol benzotriazol ini, yakni reaksinya antara fenol dengan benzotriazol yang bertindak sebagai nukleofil, yaitu fenol ya. Nah, hal ini disebabkan karena kekuatan cincin aromatik pada fenol yang mendominasi sehingga fenol bertindak sebagai nukleofilnya. Pada fenol juga dapat mensubstitusi atom nitrogen atau N2 dalam senyawa benzotriazol yang mengalami kekurangan elektron akibat perpindahan elektron pi yaitu N-N sehingga menjadikan atom nitrogen pada posisi 2 ini bermuatan positif. Nah, untuk reaksi pada terjadinya diawali dengan perpindahan elektron ikatan pi ini juga ketika benzotriazol dilarutkan dalam pelarut ya. Next. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Puspita. Kepada Puspita dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik teman-teman semua, di situ sudah terpampang ya isomer dari benzotriazol. Nah, kedua isomer ini yaitu benzotriazol memiliki stabilitas dan reaktivitas yang sama, di mana dapat teman-teman lihat dalam struktur tersebut kita hanya berbeda di posisi letak dari NR-nya. Untuk yang sebelah kiri saya itu ada di bawah dan sedangkan di kanan itu dia sebelah samping kanan. Bisa di next. Baik, dalam sintesis senyawa 2-fenol benzotriazol itu seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bertindak sebagai elektrofil, sedangkan fenol bertindak sebagai nukleofil. Hal ini disebabkan karena adanya kekuatan cincin aromaterapik pada fenol yang mendominasi sehingga fenol bertindak sebagai nukleofil. So, next. Nah, berikut adalah mekanisme atau perpindahan elektron pi pada benzotriazol. Jadi untuk pada skripsi yang dilakukan oleh penulis ini, dia itu membuktikan apakah sintesis benzotriazol itu dapat dilakukan dengan substitusi nukleofilik. Nah,
Di sini mereka melakukan ada dua, yaitu substitusi nekfilik 1 dan substitusi nukleofilik 2. Di sini kita akan menjelaskan untuk substitusi 1 dan 2. Baik, untuk reaksi ini diawali dengan perpindahan elektron pi pada N rangkap N yang terjadi ketika benzotriazol dilarutkan dalam pelarut. Nah, dari struktur tersebut teman-teman dapat melihat N yang dirangkap 2 itu ada tanda panahnya, dan di situ pi-nya itu terdapat di situ. Kemudian menghasilkan dari perpindahan tersebut ini menyebabkan N2 mengalami kekurangan elektron, sedangkan yang N3 mengalami kelebihan elektron. Di situ dapat teman-teman lihat di benzenanya itu untuk N- itu berarti dia melepas, dan N+ itu dia menerima. Bisa di next. Nah, ini merupakan serangkaian reaksi penyerangan fenol terhadap benzotriazol. Dari pada saat kondisi kekurangan tadi untuk serangkaiannya di situ dapat teman-teman lihat itu struktur tadi yang sudah kondisi perpindahan pi gitu pada N gitu ya teman-teman. Kondisi N yang kekurangan elektron menyebabkan ikatan rangkap dari cincin aromaterapic fenol akan bertindak sebagai nukleofil dan menyerang N2. Di gambar tersebut fenol memiliki cincin benzena teraktivasi karena mengikat gugus OH. Ya, mengikat gugus OH. Kemudian merupakan gugus pengaktifasi yang menambah sifat nukleofil dari fenol, sehingga fenol akan menyerang N2. Di situ tanda panahnya menyerang N2, N+, maksudnya, yang terbentuknya kompleks pi. Atom N3 yang kelebihan elektron akan menstabilkan elektronnya dengan memberikan elektron pada cincin aromaterapik benzotriazol, sehingga terjadi delokalisasi elektron dan pemutusan atom H pada N1. Atom H pada atom C yang berikatan dengan N2 akan terputus dari cincin aromaterapik dan segera diikat oleh atom oksigen dari etanol melalui elektron bebas. Itu dapat dilihat di bagian tengahnya, posisi yang bagian tengah, terdapat transisi seperti itu. Nah, dari transisi tersebut dihasilkanlah senyawa 2-fenol benzotriazol. Jadi, pada sintesis kali ini, penulis dapat membuktikan bahwa pembuatan sintesis benzotriazol dengan fenol itu dapat dilakukan dengan substitusi neofilik. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, setelah tadi pembahasan yang kita paparkan ya mengenai sintesis senyawa 2-fenol benzotriazol ini dari benzotriazol dengan fenol, itu bisa didapatkan untuk kesimpulannya pada senyawa 2-fenol benzotriazol dapat disintesis dari benzotriazol dengan fenol melalui reaksi substitusi nukleofilik. Oh ya, next. Nah, jadi bisa dilihat ya untuk kesimpulannya itu tadi pemaparan atau diskusi dari kelompok kami mengenai sintesis senyawa 2-fenol benzotriazol dari benzotriazol dengan fenol melalui reaksi substitusi nukleofilik. Mungkin apabila ada perkataan yang kurang berkenan ataupun kesalahan dalam pengucapan, saya mewakili dari kelompok 3, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga pembahasan tadi itu bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.